Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifran Tosoid dari program studi Satu Informatika dengan NIM 1124028. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan modul praktikum 6 pada mata kuliah PBO yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, pada modul praktikum ini diberikan studi kasus Java OOP Improvement, yang dimana ini lanjutan dari praktikum 5 sebelumnya yaitu to-do list. To-do list 2. Nah, selanjutnya di sini latihan studi kasusnya di mana diberikan buat workspace baru dengan format penamaan username PBO P6 sebagai contoh sebagai berikut. Nah, kemudian pada workspace VS Code kamu sebagai berikut. Nah, di sini diberikan juga modifikasi isi file dari entity to do Java sebagai berikut, dan kemudian di sini ada modifikasi isi file repository i2do repository Java. Nah, kemudian modifikasi isi file repository itu di repository Java. Nah, di sini ada modifikasi isi file eh, service i2do service, kemudian modifikasi isi file dari to do service. Dan ada kemudian di sini yang ke-8 modifikasi isi file util input util. Dan kemudian modifikasi isi file view to the view. Nah, di sini ada terakhir untuk running menjalankannya di mana kita menjalankan filenya itu di file app Java. Nah, di sini compile dan jalankan aplikasi pada terminal dengan menuliskan perintah, kemudian compile Java min-d output app.java. Nah, kemudian untuk running di sini Java min-cp output app. Nah, kemudian untuk aktivitas praktikumnya di sini untuk 3.1 untuk analisis perbedaan kode program, kita diinstruksikan untuk melakukan analisis perbedaan kode program pada praktikum 5 dan praktikum 6. Kemudian di sini pada poin 3.2 melengkapi fitur dengan implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini kita bagian pertama yaitu mengubah data, kemudian mencari data, kemudian mengurutkan data. Nah, di sini RTB dikumpulkan. Nah, untuk mungkin langsung aja kita bahas ke bagian implementasi dari code-nya. Kita beralih ke Visual Studio Code. Nah, sebagai berikut. Nah, filenya itu IPS2 40028 NIM saya sendiri. Nah, kita bahas untuk penjelasan dari code-nya tadi untuk to-do list versi 3-nya, di mana di sini diberikan kelas to do. Ya, ini adalah untuk representasi dari satu data to do item yang mana ini pekerjaan yang harus dilakukan dari public kelas to do-nya. Kemudian di sini ada public static-nya. Public static integer total. Nah, ini pada bagian ini itu variabel statis yang dipakai sebagai counter global, di mana setiap kali ada objek to do baru dilihat atau dibuat, maka nilai itu akan naik 1. Nah, sehingga setiap to do dapat nanti ID yang unik. ID sama dengan total. Nah, mana selanjutnya di sini field atau dari atribut private-nya, di mana yang pertama itu ID. ID itu identitas unik tiap to-do-nya, kemudian ditentukan dengan otomatis oleh set ID-nya. Kemudian title, nah title ini judul nama atau nama dari pekerjaan nanti. Kemudian ada finish, nah ini adalah status apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Kita lanjut ke bagian eh, metodenya di sini. Mana metode set ID itu nanti private method ya untuk menambah counter total dan memberikan nilai ID ke objek yang baru kita buat. Nah, di sini ada tipe konstruktornya di mana ada to do. Nah, to do di sini itu untuk membuat tanda kosong dengan ID otomatis. Nah, sini ada to do string title ini. Nah, ini yang membuat to do dengan judul tertentu. Nanti kita coba implementasinya, kemudian di to do string title boolean finish.
Nah, ini Boolean finish. Nah, ini membuat to do dengan judul dan status awalnya. Nah, di sini juga untuk getter dan setternya, yang dimana get ID, get title is finish. Nah, ini untuk membaca eh, nilai tributnya. Kemudian ada set title dan set finish untuk mengubah nilai tributnya. Di sini override to string. Nah, ini untuk eh, objeknya di print nanti. Nah, misalnya untuk implementasinya di sini seperti %d, %s, %s. Nah, nanti dapat kita lihat di ID, kemudian title, dan satu contohnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita langsung bahas aja ke bagian file repository. Nah, repository seperti praktikum sebelumnya yang sudah jelas saya jelaskan, di mana repository ini adalah file yang mengunggah berisi kode Java dari implementasi dari Todo repository dalam sebuah aplikasinya. Nah, ini berfungsi sebagai lapisan untuk mengelola data to-do atau tugas yang tersimpan di memori menggunakan array. Nah, di sini dapat kita lihat di file pertama yaitu iTodo repository Java. Nah, ini adalah interface yang mendefinisikan dari kontrak dasar untuk operasi manajemen dari data to-do-nya. Nah, ini interface-nya ini dapat memastikan nanti bahwa setiap kelas yang mengimplementasikan harus menyediakan fungsional. Yang dimana fungsionalnya yang pertama yaitu di sini eh, array list to do repo get all to to-dos. Nah, ini mengambil dari semua objek to-do yang ada. Kemudian di sini ada fungsi void. Nah, void repo add to-do ini adalah menambahkan objek to-do baru. Nah, di sini boleh yang repo remove to-do. Ini menghapus dari objek to-do berdasarkan ID-nya dan mengembalikan true mengembalikan true jika berhasil dan jika salah maka false. Selanjutnya kita bahas ke bagian to-do repository. Nah, di to-do repository ini adalah dari implementasi konkret dari interface dari iTodo repository tadi. Nah, ini kelas ini mengelola data to-do menggunakan array statis berukuran max size 100. Dapat kita lihat di sini max size 100. Nah, di sini metode anggota kelasnya dapat kita lihat ya private static final integer max size sama dengan 100. Nah, selanjutnya, nah ini public integer get size ada fungsi getter. Nah, di sini ini adalah konstanta di sini getter get size ya. Nah, di get size ini adalah array untuk menyimpan dari objek datanya, di mana nanti mengembalikan array data mentah dari mentahan datanya. Nah, ini untuk menghitung dan mengembalikan jumlah objek to do 00 yang tersimpan dari array datanya sehingga mendapat ukuran efektif. Nah, di sini mengiterasi array data dan mengumpulkan semua objek to do yang tidak nol ke dalam array list yang dikembalikan. Nah, selanjutnya di sini ada metode anggota kelasnya. Kita lanjut ke bagian override public array list to do. Nah, ini mencari slot null ya. Mencari slot null pertama dalam array data dan menempatkan new to do di sana. Nanti jika array penuh, maka akan mencetak pesan peringatan. Nah, kemudian pada bagian public boolean di bagian override-nya, nah ini akan mencari to do yang cocok. Nah, jika ditemukan, maka to do akan otomatis terhapus. Nah, kemudian elemen-elemen array setelah ini untuk mengisi kekosongan, nah menjaga keempatan data dan mengembalikan nilai true jika data berhasil dihapus. Kemudian pada bagian di bagian ini public boolean font finish. Pada bagian ini dia akan memeriksa apakah ada setidaknya satu to do dalam array yang diberikan yang memiliki status selesai atau is finished. Nah, ini adalah true. Kemudian lanjut ke file iTodo repository staging Java-nya. Nah, pada bagian ini adalah dari interface dari tambahan mendefinisikan fungsionalitas untuk operasi
yang lebih kompleks, di mana ini bersifat sementara atau staging, seperti pengurutan dan pembaruan. Kemudian di bagian belayan repo update to do, nah di bagian ini dia akan memperbarui dari judul dan status selesai dari to do berdasarkan ID-nya. Jadi maksudnya di sini dia akan otomatis memperbarui dari judul dan statusnya. Kemudian di bagian void repo sort to do. Nah, ini dari implementasinya yaitu mengurutkan datanya. Masuk ke bagian release to do repo search to do. Nah, ini mencari dari to do berdasarkan keyword dan judul yang akan kita masukkan nanti. Kemudian lanjut ke file to do repository staging. Nah, ini implementasi dari in tadi yaitu to do repository-nya. Nah, ini untuk mengkompres dari objek to do repository-nya. Nah, jadi data yang kita akses dan manipulasi akan memunculkan ke layar data yang sebenarnya. Nah, di sini ada operasi utamanya di mana public class dari to do repository staging-nya. Nah, ini dia akan menyimpan sebagai base repo, yang di mana eh, terlihat di sini ada downcasting dari eksplisit ke to do repository-nya. Kemudian dia akan eh, mengambil semua data to do dari base repo-nya dan mencari to do berdasarkan ID to do. Kemudian dia akan memperbarui judul. Lanjut ke bagian eh, public boolean repo to do update. Nah, ini lanjut ke bagian ini. Pada bagian ini dia akan memperbarui judul serta statusnya dan mengembalikan true jika pembaruan berhasil. Lanjut lagi ke bagian public release. Nah, pada bagian ini dia akan mengambil semua to-do dan mencari to-do yang judulnya mengandung keyword yang diberikan. Kemudian mengembalikan dalam release. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada pengurutan dari repo sort to-do-nya, yang dimana logika pengurutannya, jika order adalah finish, maka dia akan diurutkan berdasarkan status selesai. Maka di sini to do is finish. Nah, secara default artinya false belum selesai dan didahulukan karena false lebih kecil dari true, sehingga secara logikanya maka false belum selesai dan lebih kecil dari true. Nah, jika order adalah title, nah pengurutan dilakukan dengan metode sort based title. Nah, jika order adalah ID, maka ia akan mengurutkan metode sort based ID-nya. Nah, arah pengurutannya itu dilakukan dengan default oleh array sort-nya. Kemudian scanning akan naik. Lanjut ke bagian file service. Nah, pada bagian ini dia akan berisi code dari implementasi lapisan service-nya. Nah, lapisan service ini berfungsi sebagai eh, jembatan antara lapisan presentasi dan kemudian lapisan dari repositorinya. Lanjut kita bahas pertama yaitu iTodo service. Nah, pada bagian ini adalah dari interface yang mendefinisikan kontrak dasar dari layanan manajemen to-do atau tugas. Di mana di sini ada void service show to do. Nah, ini untuk menampilkan semua daftar to-do-nya, kemudian service add to do, menambahkan to-do baru, menambahkan judul. Nah, di sini ada service remove to do untuk menghapus to do berdasarkan ID. Lanjut ke file selanjutnya, di sini ada to do service. Nah, ini adalah implementasi dari iTodo service tadi. Nah, ini sebagai mendelegasikan dari operasi data, yaitu iTodo repositorinya. Di sini ada beberapa public class. Yang pertama, di sini ada private iTodo repository dari to repository, yang dimana ini menyimpan dari referensi kelapisan repository untuk mengakses data. Kemudian ada public
to do service. Nah, ini untuk menginjeksikan implementasi dari I2Do service. Nah, lanjut bagian ke public void. Di sini ada mengambil semua data dari repository dan mengulanginya dengan mencetak setiap data. Nah, sini jika gagal maka akan menghapus to do dengan ID. Lanjut kita bahas saja ke I2Do service staging. Nah, ini sebagai interface tambahan yang mendefinisikan dari kontrak untuk operasi layanan to do, di mana terdapat beberapa fungsi di sini. Di sini ada fungsi service update to do. Nah, sini untuk memperbarui dari to do berdasarkan ID. Kemudian sini ada eh, service search to do dari string dan keyword. Ini mencari dari kata kuncinya dari setiap tugas yang di input. Kemudian service sort to do, nah ini untuk mengurutkan to do-nya. Kita lanjut ke bagian to do service staging-nya. Nah, ini adalah implementasi konkret dari yang tadi dibahas, yaitu I2Do service staging, yang dimana kelas ini bergantung pada operasi I2Do repository staging. Di mana sini ada anggota kelasnya atau metode-metodenya. Yang pertama ada dependency injection. Nah, ini untuk menyimpan referensi ke repository khusus pada operasi staging. Nah, kemudian constructor di sini untuk menginjeksikan implementasi dari I2Do repository stagingnya. Di sini ada fungsi service update to do public. Nah, ini mendelegasikan dari permintaan pembaruan ke repository. Kemudian repo update to do tadi. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu public void service sort to do. Nah, ini dari sama mendelegasikan juga pengurutannya. Kemudian lanjut ke bagian repo search to do. Nah, di bagian ini ia akan mendapat hasil rilis dari to do. Kemudian mengeluarkan nilai result. Maaf, hasil hasil result. Nah, lanjut ke bagian ini. Di bagian ini dia akan daftar hasilnya kosong atau tidak ada to do yang valid ditemukan. Nah, service ini akan mencetak pesan bahwa data tidak ditemukan. Lanjut saja kita bahas ke bagian file util. Nah, file ini adalah file yang berisi code-nya untuk sebuah kelasnya bernama input util yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan input dari pengguna melalui konsol. Nah, sini ada beberapa elemen code-nya di mana ada package util. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas ini berada pada package bernama util. Kemudian private static scanner, scanner equal new. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membaca input dari standar input streamnya, yaitu sistem in. Karena statis, maka objek ini bisa diakses langsung oleh metode statis kelas tanpa perlu membuat eh, instance input util. Nah, selanjutnya aja ke bagian ini, input util ini. Kita lanjut lagi. Nah, pada bagian ini, tujuan dari util ini, di mana ini untuk dirancang untuk menyediakan dari fungsi yang lebih sederhana dan meminta membaca input string dari pengguna. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita bahas saja ke bagian file view. Nah, pada file view ini, untuk yang terakhir, pada file view ini lapisan view-nya dalam aplikasi To Do yang tugasnya atau tanggung jawabnya untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang di mana di sini kita review untuk To Do view-nya, di mana struktur kelasnya di sini. Yang pertama yaitu private iTodo service, To Do service. Nah, ini menggunakan dari dependency injection untuk mendapatkan akses ke service layer untuk operasi dasar. Nah, kita lanjut ke bagian
private to do view staging, to do view staging. Nah, ini menyimpan referensi ke to do view staging untuk operasi lanjutannya nanti. Kemudian pada metode utamanya di sini yaitu public void view show to do. Nah, ini untuk memanggil to do service service show-nya, service show to do-nya, kemudian menampilkan daftar to do saat ini. Nah, di sini diberikan yang pertama tambah, kedua ubah, ketiga cari, keempat urutkan, kelima hapus, dan X keluar. Nah, kita lanjut ke bagian public void. Nah, ini untuk menampilkan prompt untuk menambahkan to do barunya. Kita lanjut lagi di view. Ini untuk menampilkan prompt untuk menghapus. Nah, untuk file terakhir yaitu to do view stagingnya. Nah, ini untuk menangani view untuk operasi to do yang lebih kompleks. Di sini fungsinya memperbarui, mencari, dan mengurutkan. Di sini ada apa? Private ya, private to do service staging, to do service staging sama seperti tadi itu mendapatkan akses ke service layer untuk operasi staging. Nah, di sini constructor menerima dan menyimpan instance dari to do service stagingnya dari sini. Maka dia akan menyimpan instansnya di to do view staging. Sini ada juga beberapa metode utama di mana public void view update to do. Ini mengelola alurnya untuk memperbarui data. Kemudian di bagian public void view search. Nah, ini mengelola alur untuk mencari to-do-nya. Kemudian lanjut ke bagian view sort to do. Ini untuk mengelola alur untuk mengurutkan to-do. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir filenya yaitu ada Java untuk ngerunning dari aplikasi. Nah, ini sebagai komposer untuk menyatukan semua lapisan dari repository, service, view. Nah, ini secara sederhananya bisa dikatakan adalah komponen yang diciptakan untuk menghubungkan semua file yang kita buat tadi. Nah, di sini ada import dari setiap filenya masing-masing. Di sini ada inisialisasi dari lapisan repository, kemudian service, kemudian view. Kemudian di sini ada menjalankan aplikasi, yaitu to do view, view show to do. Nah, memanggil metode utama pada to do view, maka perintah ini akan memulai loop dan menu aplikasi akan berinteraksi. Nanti kita coba untuk eh, input. Coba kita masukkan di sini cara merunningnya. Di sini kita eh, sebentar. Nah, cara merunning di sini kita command setupnya itu Java min d. Bentar. Sini Java pada Delcom Grading diberikan sebagai berikut. Nah, untuk hasil keluarannya mungkin agak error di sini. Nah, untuk hasil keluarannya di sini nah, seperti berikut. Semisal kita masukkan satu, maka dia kan data belum tersedia. Nah, ini untuk outputnya. Kemudian di sini X, dia akan mengulang lagi. Kemudian lanjut ke bagian kita buat dua. Di sini akan menambah.
Kemudian jika dua di sini mengubah ya. Yang pertama, yang kelima di sini menghapus. Kira-kira seperti itu untuk menu to-do-nya. Nah, implementasinya tadi seperti itu. Jika kita masukkan satu, di sini akan menambah kita X. Kemudian jika kita masukkan input 2 maka memperbarui. Nah, kemudian jika masukkan input 2 lagi, memperbarui lagi. Jika masukkan 5, dia akan eh, mencari. Ini data belum tersedia, kemudian mencari dan mengurutkan. Di 3 itu, di 4 mengurutkan. Di X lagi, nih X5. X5 menghapus. Di X kan, terus ke 5 dia menghapus. Kemudian di X lagi, dan dia akan kembali ke menu interface seperti berikut lagi. Jadi dia looping di bagian to-do-nya atau setiap list tugasnya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari to-do list versi ketiga lanjutan dari praktikum 5 untuk implementasi code-nya dari eh, modul praktikum 6 yaitu studi kasus Java OOP. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Saya Kipran, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.